Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama proses pematangan koi kambing plus tanah media tanam yang kita buat dari tanah plus koi kambing dicampur? Koi kambingnya koi kambing lama. Nanti proses pematangannya berapa lama supaya bisa ditanami? Oke, ini koi kambing lama yang dibiarkan menumpuk di tanah. Ini sudah banyak cacingnya di dalam, cacing kecil-kecil. Ini kecanggul. Sudah ada cacingnya. Koinya sudah kayak gini nih. Ini sudah seperti ini. Ini kemungkinan sudah 1 tahun. Jadi dulu ngambil dari kandang yang sudah lama, 6 bulanan mungkin, terus dibiarkan menumpuk di pekarangan ini mungkin ya setengah tahun juga. Jadi sudah 1 tahun ini udah hancur seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini yang masih tetap di dalam karung, koi kambing lama dari kandang 6 bulanan, tapi dibiarkan di dalam karung. Karungnya sampai apa namanya, tepo siapa ya, lapuk. Nah, ini ada mikroplastiknya. Ini kotoran kambing yang sudah lama dari kandang. Di kandang mungkin setengah tahun ya, kemudian diletakkan di karung. Di sini juga saya biarkan atau itu sekitar 3 bulanan lah. Kalau di dalam karung ini masih seperti ini wujudnya. Masih seperti ini, tapi udah ada cacing. Berarti menandakan bahwa ini walaupun wujudnya masih utuh, tapi sudah agak stabil. Ini yang teman-teman banyak keluhkan di setiap kohe, baik kambing maupun sapi, itu ada ininya, uret atau ulat tanah. Tapi bagi saya ini nggak masalah, karena dia yang turut membantu proses penguraian kotoran kambing. Kotoran kambing yang ada uretnya itu dia lingkungannya sudah hancur karena udah dimakan sama ini. Nah, ini makannya itu adalah bahan organik mati kayak kotoran kambing, kemudian sampah-sampah daun. Jadi tidak makan bahan organik hidup kayak tanaman. Itu menurut saya ya. Tapi banyak yang mengeluhkan katanya akar tanaman dimakan. Kalau menurut saya enggak, dia makan bahan organik mati. Justru dia membantu proses penguraian. Nanti kalau dia sudah besar menjadi kumbang, dia akan terbang. Nah, dia setelah makan kotoran kambing, dia akan mengeluarkan kotoran. Nah, dia akan mempercepat proses penguraian ini. Oke, kita lanjut saja. Apa namanya? Ini yang tentang membuat media. Ini sudah ada cacingnya nih. Ini bahkan ada yang sudah kecampur sekam, karena pinggirnya ini tempat biasa untuk giling padi. Sengaja kita minta tukang giling padi keliling. Kalau giling padi di sini, biar tempat kita punya sekam, nggak usah nyari-nyari. Oke, kita ke sana, ke tempat yang akan kita gunakan sebagai raised bed kecil. Ini kita sudah siapkan lubang kecil-kecil langsung di tanah. Kini banyak lanjut guys. Lubang kecil-kecil. Terus itu bibit timun suri. Ini lubangnya kita buat kecil-kecil. Dari sana itu ada. Ini lubang sekitar 25 kali 25, 30 kali 30. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 cm. Ini akan kita gunakan sebagai media untuk nanam timun suri. Ini timun suri persemaian berapa ya, 1 minggu apa 10 hari ini mulai muncul daun sejati, tapi ini masih, oh ya, jadi medianya cuma tanah dan kohe kambing saja yang sudah lama.
biar bisa langsung, biar bisa ditanami butuh waktu berapa lama. Oke, ini setiap lubang kita akan berikan ini sedikit, kemudian nanti diaduk. Itu sama aja dengan tadi yang media tanam, bahannya tanah plus koi kambing. Prosesnya adalah setelah pencampuran, kalau bisa itu perbandingannya 1:1. Kalau tadi nanam di raised bed misalnya ya, berarti kita membuat medianya di atas, diaduk antara tanah dan koi kambing itu 1:1, diaduk. Setelah diaduk, masukkan ke raised bed, kemudian disiram. Nah, selama proses mematangkan ini media, kita bisa menyemai seperti ini, atau kita sudah menyemai tapi belum waktunya untuk ditanam, jadi masih butuh waktu sehingga media ini bisa matang. Biasanya saya kalau membiarkan media matang itu minimal 2 minggu, 2 minggu baru ditanami. Supaya matangnya bagus, maka setiap 3 hari sekali kalau bisa disiram sebelum ditanami ya, disiram terus diaduk 3 hari sekali, siram aduk. Kemudian koi kambing seperti apa yang digunakan supaya bagus? Yang seperti tadi ini, yang sudah hancur. Karena lamanya koi kambing itu tidak menjamin sudah matang jadi kompos atau belum. Tergantung proses penyimpanannya di mana, kemudian apakah diolah atau tidak. Contohnya itu tadi, ini ada 2 versi yang di tanah dan versi yang di karung. Nah, kalau kita memang punyanya yang di tanah gini bagus. Kalau punyanya seperti ini, yang penting sudah lama, minimal 6 bulan lah ya. Apalagi kalau sudah 1 tahun itu bagus. Kayak tadi udah dicontohkan, udah ada cacingnya, berarti ini udah agak stabil sehingga cacing berani masuk ke sini, tidak panas lagi. Nah, baik yang sudah lama hancur maupun yang seperti ini, prosesnya sama. Tinggal kita campur dengan tanah 1:1, kemudian diaduk. Kalau belum dimasukkan raised bed bisa ditumpuk, disiram, tutup terpal, nanti seminggu sekali diaduk lagi, disiram, tutup terpal lagi, atau 3 hari sekali kalau mau biar lebih bagus. Kemudian kalau memang sudah masuk ke raised bed, nggak apa-apa, langsung masuk ke raised bed, dihamparkan, kemudian disiram merata. Kalau bisa atasnya ditutupi supaya tidak tersengat sinar matahari dan kering, karena proses pematangan ini butuh kelembaban. 3 hari sekali diaduk, disiram, sambil menunggu proses semai gitu. Jadi waktu menunggu kita nggak lama, waktu menunggu kita nggak terasa karena kita proses semai. Ada waktu misal 2 minggu untuk proses semai. Biasanya tanaman sayuran itu 2 minggu sudah bisa mulai ditanam ya. Kalau bagusnya sih ada yang 3 minggu, ada 4 minggu gitu ya. Kalau jasim itu biasanya 2 minggu sudah bisa ditanam. Kalau cabai itu bisa 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, ini nanti nanamnya nanti setelah ini keluar daun sejati beneran. Ini masih belum keluar. Tuh, ini patah nama ini, senggol. Ini kalau bisa mendekat ini. Nah, ini daun sejatinya masih kecil. Ini masih daun semu. Nanti kalau udah daun sejatinya udah keluar sempurna, bisa ditanam. Nah, ini nanti rencananya 1 lubang sekitar 2 atau 3 tanaman ini, 2 atau 3 atau 4 lah, karena jaraknya udah kita kasih jarak 1 meter. Nanti kita kasih ini, kalau timun suri di sawah biasanya kan langsung merambat di tanah, tapi nanti di sini kita akan pakai ajir, pakai penopang, jadi biar nanti timun surinya gantung kayak melon gitu ya. Kita kasih penopang sana, nanti disatukan. Ini kebetulan bekas kandang entok, kandang ayam, entoknya sudah kita sembelih semua. Sisa 1 pasang dititipkan ke tempat keponakan, kemudian ayam juga sudah kita potong. Kenapa ayam dipotong, entok dipotong? Secara hitung-hitungan ekonomi itu pelihara entok, kalau pakannya beli itu nggak ketemu, rugi. Kemudian kemarin barusan ada virus wabah sehingga banyak yang mati. Ya kalau peliharanya 1-2 ekor hobi untuk memanfaatkan makanan yang ada di dapur itu nggak apa-apa. Tapi kalau banyak kemudian
diusahakan supaya mendapatkan keuntungan kayaknya tipis sekali, kecuali kita punya limbah makanan ternak yang gratis, oke lah. Kalau semuanya beli bahan pakannya nggak kuat. Oke, kita akan lanjutkan. Ini buat lubang lagi, kemudian nanti kita akan masukkan media ini dan kita siram, kita aduk, kita biarkan sambil nunggu timun suri ini siap tanam, maka nanti akan ditanam, kita tanami. Nah, nanti ini bawahnya ini rencana kita mau tanam empon-emponnya ya. Belah sana ada serai, kemudian apa ini belum disiram, baru pindah tanam dan belum disiram sehingga kayak gini layu kayaknya. Ini kunyit, nanti ada jahe, lengkuas dan lain-lain ke sana. Biar satu baris ini untuk apotek hidup. Kemudian yang sini nanti kita akan bersihkan untuk nanam cesim. Yang sana sini nanti untuk nanam cesim. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.